makanya diikutin ya, bernyanyi, tepuk tangan, dan juga ikutin juga kita, diikutin juga ya ayat hafalan, dan didengarkan juga firman Tuhan. Marilah kita ikuti ibadah kita ini, kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya di hari minggu ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik kita memuji Tuhan lagu kita hari ini. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita belajar titah. Pada saat ini kita titah pasapulukon. Yuk kita sama-sama yuk. Titah pasapulukon. Lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu, anjahalang malo uhur-uhuranmu, kurang rumah ni hasomanmu, barang narokonho dalahi, barang narokonho naboru, barang lombuni, barang mudani, barang ahape artani hasoman. Ayo sekali lagi yuk. Titah pasapulukon. Lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu, anjahalang malo uhur-uhuranmu, kurang rumah ni hasomanmu, barang narokonho dalahi, barang narokonho naboru, barang lombuni, barang mudani, barang ahape artani hasoman. Adik-adik kita memuji Tuhan lagu kita bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Bacalah Alkitab.
Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti kabar luar biasa. Adik-adik, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya, yuk kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di mana Engkau telah menghantarkan kami ada di rumah kudus-Mu untuk bersekutu dengan-Mu. Ya Bapa yang ada di surga, ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti hanya kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa dalam surga, ibadah kami ini kami serahkan dan sambutlah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Pengasih. Amin. Adik-adik, kita sekarang membuka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 5. Minggu ini firman Tuhan hanya satu ayat saja ya adik-adik, yaitu Amsal 1 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita ya. Jika sudah menemukan, katakan amin. Ya, mari kita sama-sama membacanya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Adik-adik sekolah minggu, Amsal adalah kitab hikmat. Kitab ini ditujukan kepada siapapun yang terbuka terhadap pengajaran untuk memperoleh pengetahuan berupa hikmat, pembelajaran, pengertian, wawasan, kebijaksanaan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, nas kita ini juga ditujukan kepada orang bijak. Hati yang bijaksana mencintai Tuhan dan pengajarannya. Hikmat yang diperlukan adalah kebijaksanaan dalam mendengar. Orang bijak bersifat mudah diajari. Orang bijak selalu berjalan dalam kebijaksanaan secara berkesinambungan dalam hidupnya. Orang bijak ini selalu membagi-bagikan pengetahuannya menjadi bak air, mengaliri lingkungan di sekitarnya. Karakter orang bijak ini bersumber dari takut akan Tuhan. Karena semua kebijaksanaan adalah bersumber dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya ini. Kitab Amsal ini ditulis oleh raja siapa adik-adik? Ayo, raja siapa adik-adik? Iya, Raja Salomo. Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo. Amsal berisikan hikmat untuk membimbing setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, dalam kehidupannya untuk memahami arti kehidupan yang digerakkan oleh firman Tuhan. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu,
supaya kita mengerti arti firman Tuhan. Arti firman Tuhan kita hari ini, kakak akan menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang raja memiliki impian agar rakyatnya makmur. Ia mau rakyatnya tidak kelaparan dan tidak perlu bekerja. Raja ini suka jika rakyatnya tidak perlu bersusah payah. Maka suatu malam adik-adik, raja ini berdoa kepada Tuhan. Dia meminta suatu kemampuan yang hebat untuk menciptakan makanan-makanan yang lezat. Tuhan mengabulkan permintaan sang raja. Diberi raja ini tangan yang sakti. Benda-benda yang ada di sekitarnya, disentuhnya menjadi makanan-makanan yang lezat. Tentu rakyat bahagia hatinya, dan raja ini pun betapa senangnya hatinya. Maka adik-adik sekolah minggu, mulailah raja ini memperlihatkan kehebatannya. Benda-benda yang lain di sekitarnya, batu-batu, kayu-kayu, disentuhnya menjadi makanan yang lezat. Bukan hanya itu adik-adik. Tidak lama kemudian raja itu merasa tertekan dan dia merasa sedih. Kenapa? Karena raja ini tidak berani menyentuh istri dan anak-anaknya. Tentu dia tidak berani. Jika disentuhnya nanti istri dan anak-anaknya menjadi roti, bukan? Itu makanya dia tidak berani menyentuh istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu adik-adik sekolah minggu, senjata-senjata saja yang seharusnya untuk dipakai berperang, kepunyaan raja ini berubah menjadi roti donat, KFC, Pizza Hut. Betapa lezat-lezatnya lah makanan-makanan itu. Berubah dia, saking saktinya lah tangannya sang raja ini. Kemudian raja ini berdoalah dia kembali kepada Tuhan agar dia mau menjadi manusia normal. Adik-adik, gak lama kemudian doanya sang raja ini diterima oleh Tuhan, maka dia kembali menjadi manusia biasa. Raja ini pun mengarahkan rakyatnya untuk bekerja, giat bekerja, karena hasil yang baik tidak datang secara tiba-tiba, harus diupayakan, diusahakan, dan dibarengi berdoa. Ya kan adik-adik? Semuanya itu harus dibarengi berdoa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa, atau berdoa sambil bekerja. Mulai saat itu raja mengubur impiannya. Dia sudah tidak mau lagi untuk punya impian hanya untuk sekejap saja, disentuhnya saja berubah. Maka tak lama kemudian raja itu pun sungguh-sungguh dia untuk kembali menjadi manusia normal. Dari cerita tersebut kita mengerti bahwa untuk cerdas pun tidak mudah. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu,
Jangan bosan belajar ya adik-adik. Nah, jangan merengut kalau dikasih tahu sama orang tua. Sebab orang pintar tidak bisa jadi pintar dalam seketika. Harus sungguh-sungguh belajar. Sama seperti Raja Salomo. Dia begitu akrab sama Tuhan, begitu setia kepada Tuhan dan tunduk kepada ajarannya. Sebagai anak sekolah minggu harus bisa membedakan mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak disenangi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus bisa membedakan kedua itu, mana yang buruk, mana yang baik, harus bisa. Itulah ciri anak yang bijak, menjadi anak yang bijak. Harus mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Adik-adik sekolah minggu, menjadi bijak kita harus melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, maka Roh Kudus menolong kita untuk menjadi anak yang bijak. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami telah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah untuk ibadah anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang bijak. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga Tuhan ibadah kami ini, kiranya sebahagian anak sekolah minggu atau kami guru-guru sekolah minggu hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun kami Bapa, Engkau iring-iring kami Bapa, supaya kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing penuh dengan sukacita. Bapa, layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh hadir di tengah-tengah-Mu, dan ampuni kami Bapa di setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus, sambutlah doa kami ini melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi Malas Doa. ini sekarang mau nanya kepada adik-adikku. Ngapain kita sekarang adik-adikku? Yaitu mari kita ingatkan ayat hafalan kita minggu yang lalu. Apa itu
itu ayat hafalan kita? Yaitu yang tertulis pada Ayub 42 ayat 2. Maka mari kakak bacakan dulu ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu minggu yang lalu kan adik-adikku. Jadi minggu sekarang, minggu depan, yaitu kita lihat lagi ayat hafalannya yang tertulis di mana? Di Amsal 9 ayat 10. Apa bunyinya adik-adikku? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi itu saya sarankan adik-adikku atau kakak sarankan, tolong itu dihafal ya adik-adik supaya kita tahu apa isi firman Tuhan. Jadi kepada adik-adikku saya minta tolong, kakak minta tolong itu dihafal. Begitu juga adik-adikku, kakak menyarankan kita itu supaya anak yang sehat harus gimana? Harus makan yang banyak dan minum yang banyak. Tetapi yang terutama kita harus banyak minum apa? Air hangat supaya tenggorokan kita tidak kering. Begitu juga adik-adikku, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Pakai apa? Pakai sabun supaya kuman-kuman yang di tangan kita ini hilang. Karena di tangan ini banyak apa? Banyak bakteri. Kamu tidak tahu itu bakteri itu hinggap di mana? Yaitu ada di kuku, ada di mana lagi? Ada di kulit-kulit tangan kita ini. Jadi kita perlu cuci tangan pakai sabun. Begitu juga adik-adikku. Kalau makan harus makanan yang sehat. Apa itu makanan yang sehat? Terutama kakak menyarankan makan nasi, baru ikan, baru sayur, baru buah dan susu. Yaitu dengarkan adik-adik, kalau kita banyak makan ikan, kita menjadi anak yang pintar. Begitu juga kalau kita banyak makan sayur, supaya apa? Supaya mata kita tidak buta. Begitu juga buah-buahan. Kita banyak makan buah-buahan supaya kulit kita kulit yang menjadi halus, tidak kasar. Begitu juga minum susu. Kalau kita banyak minum susu, kulit kita itu menjadi kulit yang halus. Ya, marilah adik-adik lakukanlah itu di rumah ya adik-adikku. Adik-adik kita bernyanyi Aku Anak Terang. Aku
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami telah menaikkan pujian kepadamu, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar pujian kami boleh berkenan kepadamu, dan firman yang kami dengarkan Tuhan, boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa, kiranya Engkau berkati untuk boleh dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Kau Tuhan memberkati tangan-tangan kecil yang telah memberikan persembahan kepadamu. Berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Yang masih anak-anak yang belum bersekolah, Kau jagai mereka Tuhan. Yang sudah bersekolah Bapa, Kau tambahkan hikmat dan kepintaran untuk mereka. Kau juga berkati orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami ase torang ganuk. Sengboy dalanun nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.